Ditegaskan oleh Xiao Tian bahwa Ne Feng telah membantunya 2 kali dan ia harus menjaga Ne Feng tetap aman. Walaupun Xiao Tian tidak tahu siapa sebenarnya Ne Feng, ia pun langsung menanyakan nama Ne Feng sambil berbisik karena ia tidak bisa terus memanggil Ne Feng dengan sebutan kawan. Disampaikan oleh Xing Zhou jika ia mengingatnya dengan benar, ada seorang wanita yang selalu menemani Ne Feng. Ia pun punya alasan untuk curiga kalau orang ini adalah Ne Feng dan Nona Yuyan. Mendengar hal tersebut, pastinya Xiao Tian pun menjadi terkejut. Namun disangkal oleh Xiao Tian bahwa ia pernah melihat poster buronan Ne Feng dan Nona Yuyan sebelumnya, dan mereka tidak terlihat seperti keduanya. Direspon oleh Shinzo karena tidak tahu bagaimana Ne Feng bisa mengubah penampilannya. Ia pun jelas yakin bahwa praktisi ini adalah Ne Feng. Orang lain mungkin bisa ditipu oleh Ne Feng, tapi ia tidak bisa. Ia pun langsung menyerang ke arah Ne Feng memakai pedangnya, akan tetapi dihalau oleh penghalang yang dibuat oleh Ne Feng. Xiao Tian juga meloncat dan menggunakan serangan pedangnya untuk menyerang Shinzo. Setelah hal itu disampaikan oleh Ne Feng, Shinzo bersikeras ia adalah Ne Feng. Apakah Shinzo punya bukti yang kuat dengan apa yang ia tuduhkan? Ditambah lagi Xiao Tian menegaskan ia tidak akan membiarkan Shinzo memfitnah orang yang tidak bersalah. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul Tuan Muda Klan Zhong. Ia pun menyampaikan bahwa ia adalah buktinya karena orang-orangnya dilukai oleh Ne Feng. Ia mengatakan ia akan mengenal Ne Feng bahkan jika Ne Feng telah menjadi abu. Hingga akhirnya Ne Feng pun membuka penyamarannya dan menyampaikan Tuan Muda sangat terobsesi dengannya. Ne Feng juga bilang kepada Xiao Tian bahwa ini adalah antara dirinya dan Kuil Hao Tian. Ne Feng menyarankan Xiao Tian sebaiknya jangan ikut campur. Sementara itu Tuan Muda menyampaikan bahwa ia kehilangan jejak dari Nona Yuyan. Terlihat ia pun dimarahi oleh Shinzo karena tidak berguna dan lebih baik mundur saja. Ketika itu senior Shinzo memberitahu Ne Feng bahwa Ne Feng hanya martial science tingkat 3, tapi bisa mengalahkan beberapa ketua istana berturut-turut. Ia pun ingin melihat seberapa mampu Ne Feng untuk menghadapinya. Namun Ne Feng mengatakan bahwa senior Shinzo hanyalah seorang yang brutal. Mendengar itu senior pun langsung naik ke atas. Dan ia pun ingin lihat berapa lama Ne Feng bisa bertahan dengan serangan yang akan ia lancarkan. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang dengan avatar roh burung. Sementara Ne Feng menyerang juga dengan kekuatan bola api yang keluar dari pedangnya. Kemudian Ne Feng pun terbang dan menghindari serangan dari avatar burung tersebut. Ne Feng menahan serangan dari burung itu sampai ia terpental mundur. Ne Feng pun menyadari bahwa serangan penuh dari martial science tingkat 6 ternyata luar biasa. Sedangkan Xiao Tian mengatakan bahwa Shinzo 3 tingkat lebih tinggi daripada Ne Feng dan itu merupakan tindakan yang memalukan. Xiao Tian pun nampaknya akan membantu Ne Feng, akan tetapi ia dihalangi oleh bawahan dari Tuan Muda. Xiao Tian pun dengan mudah mengalahkan 2 bawahan tersebut. Di sisi lain Shinzo menegaskan bahwa hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Ne Feng. Ia pun mengeluarkan kekuatan avatar roh harimau. Ia pun menyebut tekniknya 5 harimau sambaran guntur. Ne Feng langsung bereaksi dan menghindari serangan avatar harimau, juga menghindari serangan dari Shinzo. Terjadilah pertarungan di udara di antara mereka berdua. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat cepatnya di udara. Ketika itu dikatakan oleh Ne Feng bahwa senior Shinzo jauh lebih kuat daripada Hao Yi.
Akan tetapi sayangnya senior Shinzo tidak bisa menghabisinya. Lantas Nefeng langsung mengeluarkan kekuatan OP-nya, yaitu kekuatan avatar naga. Serangan itu pun langsung mengarah kepada Shinzo. Terlihat senior Shinzo mencoba untuk menyerang avatar naga tersebut dengan serangan dari pedangnya. Namun pada akhirnya avatar roh naga milik Nefeng berhasil menghantam tubuh dari senior dan menghantamnya dengan keras sampai terjatuh ke bawah. Mendapat serangan tersebut dikatakan oleh senior, jika Nefeng bukan musuhnya, maka ia akan mempertimbangkan untuk Nefeng menjadi muridnya. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa ia tidak tertarik menjadi bantuan seorang penjahat. Mendengar hal tersebut, pastinya Shinzo menjadi sangat marah. Ia pun langsung ancang-ancang mengeluarkan kekuatannya yang lebih kuat lagi. Terlihat portal yang ia buat dengan kekuatannya mengeluarkan avatar naga kura-kura yang sangat besar, dan ini adalah teknik penindasan kura-kura hitam. Lantas Nefeng langsung merespon dengan melancarkan serangan laser dari pedangnya yang menghantam kepada kura-kura tersebut, yang pada akhirnya Nefeng pun berhasil memukul mundur Shinzo. Terlihat nampaknya senior tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu Nefeng bisa melepaskan kesadaran suci Aurora. Apakah Nefeng adalah seorang monster? Sementara itu Nefeng menyampaikan bahwa ia sudah tegaskan bahwa senior tidak bisa menghabisinya. Terlihat Xiao Tian juga ada di samping Nefeng setelah mengalahkan bawahan dari Tuan Muda. Ia pun mengatakan kepada Nefeng bahwa pedang Nefeng biasa saja, akan tetapi keterampilan pedang Nefeng sangat luar biasa. Direspon oleh Nefeng jika ada kesempatan. Ia berharap bahwa Xiao Tian akan mencarikan pedang yang bagus untuknya. Saat itu senior Shinzo menanyakan apakah Xiao Tian yakin ingin melawan kuil Hao Tian. Diberitahu oleh Xiao Tian ia hanya mengikuti kata hatinya saja, dan ia membenci kuil Hao Tian karena selalu menindas yang lemah. Mendengar hal itu, senior pun akan menggunakan cara yang sulit untuk menghadapi Xiao Tian. Ia pun langsung mengeluarkan tekniknya naga dominasi dunia. Avatar roh naga langsung keluar dari portal. Di sisi lain, Xiao Tian dan Nefeng bersiap-siap menghadapi serangan dari avatar roh naga tersebut. Terlihat Xiao Tian mengeluarkan teknik pedang penembus langit untuk menyerang avatar roh naga. Alhasil malah ia yang terpental oleh avatar roh naga tersebut. Sedangkan Nefeng menggunakan teknik api esensi darah Phoenix. Kekuatan Phoenix dan avatar naga dari senior pun berbenturan. Setelah hal itu dikatakan oleh senior, ia mengakui bahwa Nefeng memang kuat, tapi Nefeng tidak bisa lari hari ini. Ia pun menyuruh para bawahannya untuk membentuk formasi. Namun ketika akan membentuk formasi itu, tiba-tiba saja ada yang menyerang para bawahan tersebut dari atas. Terlihatlah ada sebuah kapal besar yang mengarah kepada mereka. Ternyata dalam kapal itu adalah Nona Yuyan. Ia pun menyuruh agar Nefeng dan Xiao Tian segera naik. Mereka berdua pun langsung naik, namun diserang oleh senior ketika akan naik itu. Dan ketika itu ada yang menyerang kepada senior Shinzo. Senior yang mendapat serangan tersebut ia mengetahui yang menyerang itu adalah Martial Sains tingkat 8. Tapi ia juga merasa bahwa itu adalah energi iblis. Sementara di kapal, Nona Yuyan nampak khawatir karena Nefeng terluka. Namun Nefeng merasa bahwa ia baik-baik saja. Ketika itu Xiao Tian pun mengatakan bahwa Nefeng dan Nona Yuyan adalah pasangan sejoli. Itu sangat menyakitkan baginya. Nefeng pun menanyakan kapal perang ini Nona Yuyan dapatkan dari mana. Akan tetapi pertanyaan itu dijawab oleh seseorang yang mengatakan bahwa ia meminjamkannya. Terlihat orang itu pun nampak sangat gagah memakai baju perang dan rambutnya berwarna putih.
juga terdapat tanduk di kepalanya. Dan ternyata orang ini adalah yang sebelumnya mengintip ketika Nefeng membawa Xiao Tian kabur. Xiao Tian pun langsung mengetahui bahwa ini adalah sains iblis tingkat 8. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of the Martial Arts bagian ke-39-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.